Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran matematika secara online. Hari ini bersama Ustazah Afifah akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang bilangan bulat. Yang kemarin sudah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hari ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sekarang kalian siapkan buku kalian yang kalian sudah beli, buku Erlangga, buka di halaman 8. Nah, di sini ada materi pengantarnya, tapi akan Ustazah jelaskan secara lisan biar kalian lebih paham. Oke, Ustazah langsung saja. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat itu memang intinya satu. Kalian bisa mengoperasikan bilangan cacah seperti yang sebelumnya. Kalian hafal perkalian, kalian bisa pembagian, nanti pasti bisa mengerjakan. Nah, perhatikan tulisan Ustazah di depan agar nanti kalau pas latihan kalian bisa mengerjakan. Pada perkalian dan pembagian bilangan cacah itu ada kuncinya. Pada saat soal yang kalian kerjakan, ini Ustazah tulis dulu judulnya, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang sebelumnya kita belajar tentang bilangan cacah, sekarang kita ke bilangan bulat. Nah, pada bilangan bulat itu tanda sama hasilnya pasti positif. Diingat-ingat. Kalau tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif. Ustazah, maksudnya tanda sama seperti apa? Tanda beda seperti apa? Nah, akan Ustazah jelaskan lagi. Tanda sama itu misalkan positif 8 dikali positif 9. Ini tidak diucapkan positifnya juga nggak apa-apa. 8 kali 9 berarti berapa? Betul, 72. Tuh kan? Positif, tandanya sama. Oh, berarti hasilnya memang positif. Nah, tanda sama itu tidak hanya berupa positif, tetapi bisa juga negatif. Contohnya gimana? Negatif 6 dikali negatif 5 berarti tanda negatif sama dengan tanda negatif lagi. Berarti hasilnya apa? Positif. Positif berapa? 6 dikali 5, 30. Nah, berarti tanda negatif ini tidak perlu ditulis karena kita patokannya tanda ini sama pasti menghasilkan angka positif. Nah, kita kembali lagi untuk prinsipnya, yaitu tanda berbeda. Tanda berbeda apa? Bisa yang pertama perkalian dulu dengan positif dikali negatif, atau dengan negatif dikali positif. Ini bisa, walaupun berbeda posisi, positifnya dulu yang di depan, negatifnya yang belakang, atau negatifnya yang di depan, positifnya yang di belakang. Nah, contoh 7, positif 7 dikali negatif 3, misalnya kayak gini. Ini tandanya positif, ini tandanya negatif. Berarti dua tanda ini berbeda. Berbeda apa? Hasil terakhirnya ialah negatif. Kita kembali ke prinsipnya. Nah, 7 dikali 3 berapa? 21. Karena tandanya beda berarti diberi negatif. Kayak gitu. Nah, Ustazah akan memberikan contoh lagi. Kalau yang negatif dulu gimana, Us? Yang contoh kedua, negatif dulu misalnya. Negatif 11 dikali positif 5. Tandanya beda, negatif. Ini tanda positif. Berarti kembali ke prinsipnya. Tanda beda, hasilnya negatif. Oh, berarti 11 dikali 5. 55. Nah, tandanya apa? Diberi negatif. Oke, perhatikan. Nah, Ustazah akan memperdalam lagi. Kalau kita sudah belajar tentang perkalian bilangan bulatnya, kita akan belajar tentang pembagiannya. Tapi prinsipnya tetap sama. Di sini contohnya akan Ustazah hapus. Nah, kalian perhatikan. Misalnya tanda sama, yaitu
Positif 64 dibagi positif 8. Tuh kan tandanya sama-sama positif. Berarti kembali ke prinsipnya, hasilnya pasti positif. 64 dibagi 8 berapa? Ya 8, ya kan? Nanti kalian kalau mengerjakan angkanya beda, yang penting bisa pembagian dan perkaliannya. Oke, kita kembali lagi. Tandanya sama us, berarti boleh negatif. Oke. Negatif 100 dibagi negatif 4. Ini kok ada tandanya bikin bingung. Kita lihat lagi prinsipnya. Tanda sama positif. Oh, berarti ini dan ini sama. Ya sudah, 100 dibagi 4 hasilnya 25. Karena ini tandanya sama, hasilnya positif, tidak perlu diberi tanda negatif di depannya. Kita kembali lagi ke tanda yang berbeda, tapi sekarang pada pembagian. Nah, ini akan Ustazah hapus. Kalian perhatikan. Ustazah akan memberikan contoh. Tanda yang berbeda. Misalkan negatif berapa ya? 50 aja yang kecil. Dibagi dengan positif 10. Oh, ini negatif, ini positif. Tandanya kan beda. Berarti 50 dibagi 10 hasilnya 5. Tanda beda, ada negatifnya di depan. Nih kan ada tulisannya, kalian beri negatif kayak gini. Kalau misalnya negatifnya yang di belakang us, misalnya 150 dibagi negatif 15. Ini positif, ini negatif, tandanya beda, berarti hasilnya terakhir pasti negatif. Nah, kalau kalian sudah tahu 150 bagi 15 berapa, kalau yang sudah bisa langsung boleh, kalau yang belum berarti pakai korogapet seperti biasa. 150 dibagi 15 yaitu 10. Karena tandanya beda, jangan sampai lupa ini. Beri tanda negatif di depannya. Nah, seperti ini. Nanti kalian akan mengerjakan sendiri pada buku ini. Ustazah hanya memberikan pengantar. Apabila ada pertanyaan kalian langsung WA ke Ustazah boleh. Dan kalian kerjakan pada halaman 12 ya. Ini sudah tulis gimana ya, di sebelah sini ya. Nah, perhatikan nih tulisannya sudah. Kerjakan halaman 12 pada latihan 3. Latihan 3 yang A dan B. A dan B. Nih, bagian sini ya. Yang A ini, kemudian yang B ini. Tulis cara dan upload Google Classroom-nya. Oke, seperti itu yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kalian bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.